kaya dan orang miskin ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat dalam Alkitab berbicara orang yang berlebih, itu ada seorang yang mempunyai harta berlimpah-limpah, hasil pertaniannya berlimpah-limpah. Kemudian dia sudah bingung mau ditaruh di mana hasilnya. Kemudian kalau begitu aku membuat lumbung yang besar. Dan dia sudah buat lumbung yang besar, dia berkata, wahai tenanglah jiwaku, engkau sudah tenang, dikatakan. Mungkin sih Bapak ini berpikir ini udah untuk 7 keturunan gue bisa hidup nih. Karena udah lumbung yang besar, dia udah isi penuh. Ya, itu dicatat dalam Alkitab. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu, ketika dia sudah berhasil membuat penuh lumbung ini dan dia tidur malam harinya, maka Tuhan memanggil dia. Ya, pertanyaan saya, dapat nggak dia menikmati harta itu dalam hidupnya? Ya. Jangan sampai kita memiliki tapi kita tidak menikmati dalam kehidupan kita. Ya. Banyak orang memiliki tetapi tidak menikmati. Yang Tuhan mau kita memiliki, seberapapun yang kita miliki, mungkin kita memiliki hanya sebagian kecil, tetapi ketika kita dikaruniakan Tuhan untuk menikmati, maka itulah yang namanya kebahagiaan. Tetapi iblis sering mencuri kebahagiaan itu. Kita memiliki sebetulnya sedikit pun, kalau kita menikmatinya, maka itu kebahagiaan. Kita berkata, nanti kalau saya sudah punya ini, baru saya menikmati. Nanti kalau rumah saya sudah begini, baru saya menikmati. Nanti mobil saya sudah kalau merek ini, baru saya menikmati. Kapan dia bahagianya? Itu tidak. Ya, tapi ketika kita memiliki yang sedikit sekalipun, tapi kalau kita bisa menikmatinya dan tidak menimbun harta itu buat diri kita sendiri, disitulah kita punya karunia untuk orang kaya itu berkata demikian. Izinkan saya membacanya dalam Lukas 12 ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu, jadi berarti orang kaya di hadapan Allah bukan tergantung kepada jumlah apa yang dimilikinya. Orang kaya di hadapan Tuhan, justru kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya ini membuat dia binasa, Bapak Ibu. Kenapa? Dia tidak mau jadi saluran berkat. Saya percaya kita semua orang yang diberkati Tuhan. Saya lihat wajah-wajahnya Bapak Ibu kan, ini semua wajah-wajah yang diberkati Tuhan. Kalau mau diberkati boleh lambaikan tangannya. Oh, haleluya. Saya percaya ya, kita semua orang yang diberkati Tuhan. Ada Pak Hartawan dan namanya Ibu Elvi. Pak Hartawan ya. Namanya aja Hartawan. Oh, luar biasa. Itu pasti ada profetik itu dari orang tua. Kasih nama Hartawan itu, ya. Luar biasa. Jadi ukuran kaya dan miskin di hadapan Tuhan ternyata bukan tergantung kepada jumlah materi, ya. Yang kaya itu ialah orang yang bisa mensyukuri berkat yang Tuhan beri baginya dan bisa jadi saluran berkat. Ya, itu orang kaya. Jadi tadi dikatakan orang kaya ini yang mengumpulkan harta, dan dikatakan tenanglah jiwaku, engkau bisa sudah bertahun-tahun hidup. Justru orang seperti itu dikatakan bodoh di hadapan Tuhan. Ya. Dunia ini berkata mungkin kalau orang seperti itu, wah hebat ya orang itu ya. Waduh, dia ke-7 keturunan sudah tidak usah susah-susah, luar biasa. Itu kata dunia. Tapi di hadapan Tuhan orang itu bodoh di hadapan Tuhan. Saya percaya kita tidak ada yang bodoh semua di hadapan Tuhan. Kita nangkap firman Tuhan. Nah yang kedua Bapak Ibu, bukan maksudnya yang more, tadi yang less. Satu lagi yang janda. Ada satu contoh lagi dalam Alkitab. Oke. Ya. Jadi contoh yang tadi kan kita berbicara tentang kelebihan orang kaya, ya. Sekarang kita berbicara tentang orang miskin. Dalam Lukas 21, ya, Lukas 21 ayat 1 sampai 4 digambarkan tentang persembahan seorang janda miskin. Sudah janda, miskin lagi. Waduh, berat ya. Coba kalau janda, kaya, wah, ini janda miskin. Jadi sebenarnya alasan untuk bersyukur itu sulit bagi dia. Bukan hanya alasan untuk bersyukur, alasan untuk memberi itu, waduh, begitu banyak lah dia di excuse, pas udahlah, kamu udah miskin udah nggak usah kasih. Sebenarnya dia layak lah untuk nggak menabur, untuk nggak memberi. Tapi kita baca dulu ya. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka
ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan dari memberi seluruh hidupnya." Nah, saya mau sedikit kasih penjelasan Bapak Ibu. Ya. Itu dikatakan 2 peser. Itu 2 peser itu adalah dalam bahasa Yunani disebutkan, dalam konteks Yunani dulu, itu disebutkan lepton. Lepton itu mata uang terkecil, ya, di antara orang-orang Yahudi. Jadi kalau di dalam orang-orang Yahudi itu ada uang yang terkecil itu peser. Nah, coba kalau kita bayangin 2 peser dikatakan. Nah, sekarang kalau kita konteks Indonesia, uang terkecil berapa ya sekarang ya? Yang masih laku maksudnya. Ada uang terkecil tapi sudah tidak bisa beli apa-apa. Sekarang yang terkecil tapi bisa beli sesuatu. Kira-kira 2.000 Pak. berapa? 2.000. 2.000. Masih ada 100 rupiah. Ada yang 1.000 juga masih 500. Memang pinggir-pinggiran masih ada ya. 100 rupiah. Tapi 100 dapat apa? Tapi laku enggak masalahnya. Sekarang laku katakanlah 500 ya, 500 paling kecil ya, katakanlah ya, gope ya 500. Nah, 2 peser katanya mata yang kecil, berarti 1.000 cuman dikasih persembahannya. Tetapi di mata Tuhan, karena itulah yang lebih besar, karena dia memberi dari kekurangan, bahkan dari seluruh hidupnya, Bapak Ibu. Jadi ternyata Bapak Ibu, persembahan di hadapan Tuhan, memberi di hadapan Tuhan, nilainya, bobotnya di hadapan Tuhan tergantung berapa jumlah nominalnya. Tapi seberapa bagian dari diri kita yang kita korbankan, itu namanya memberi. Kita korbankan. Seharusnya ini buat saya, tetapi saya memberi untuk orang lain. Itu namanya pengorbanan. Nah, di situ yang nilai persembahan itu jadi tinggi. Ya. Jadi kita udah lihat dari yang namanya kaya dan kita miskin. Kita masuk poin yang penting lagi, ada beberapa hal. Jadi kita mesti cepat. Ya. Oke, jadi kita lihat ya, kalau kita membaca dalam Alkitab, ayat-ayat dalam Alkitab itu tentang membahas tentang uang dan harta, lebih banyak tentang membahas ayat-ayat tentang doa dan iman. Lebih banyak bicara soal tentang uang, tentang harta, daripada bicara tentang doa. Kalau doa hanya 500 ayat, Bapak Ibu. Kalau tentang iman hanya 500 ayat. Tapi tentang uang dan harta 2.350 ayat. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan ingetin lagi, ada mamon. Uang itu kan mamon. Jadi kita nggak bisa percaya kepada Tuhan dan kepada mamon. Jadi ini sama. Jadi yang bisa menggeser Tuhan dalam hidup kita itu mamon. Yang bisa menggeser Tuhan dalam hidup kita itu mamon. Jadi ketika saya mencintai mamon, mencintai uang lebih daripada apapun, maka itu bisa menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya karena itu pentingnya Tuhan ingetin kita, jangan sampai uang itu penting, tapi jangan sampai dia jadi mamon dalam hidup kita. Uang itu penting, tapi jangan sampai kita terikat dengan uang. Uang itu penting, jangan sampai hidup kita bergantung pada uang. Jadi hari ini dengan tema lebih atau kurang, berapapun keadaan kita, mungkin hari-hari ini kita mengalami masa kesulitan, keuangan kita semakin menyusut, tapi jangan sampai iman kita menyusut. Keuangan kita bisa menyusut, tapi jangan sampai sukacita kita menyusut. Kenapa? Tuhan lagi menguji kita. Gembala kita mendapat satu tuntunan bahwa hari-hari ini kita masuk yang namanya baptisan api. Artinya kita sedang dalam masa pengujian. Jadi kehidupan rumah tangga, salah satu problem yang sering muncul itu adalah masalah uang. Tetapi ketika suami istri bisa melalui masalah uang dalam kehidupannya, maka sukacita yang lebih besar, saya percaya, sukacita yang lebih besar itu Tuhan tambahkan dalam hidup kita. Jadi jangan sampai uang itu menjadi mamon dalam hidup kita. Nah, sekarang kita sapa dulu ini supaya jangan monolog,
Baik, kita sapa dulu. Saya sapa Pak Kiki sama Ibu Liana dulu. Saya coba dibuka dulu Pak Kiki sama Ibu Liana. Jadi aman dan tidak. Pak Kiki sama Ibu Liana, kalau dalam keluarga suami istri itu yang pegang uang itu siapa sih sebenarnya yang cocok? Suami apa istri? Gimana pengalaman Pak Kiki sama Ibu Liana, bisa sharing sebentar? Silakan. Iya. Salam semuanya. Nah, kalau menurut saya yang cocok itu yang megangin uang itu istri. Apa alasannya? Karena istri bisa mengatur semuanya. Apa yang kurang di rumah tangga kita. Itulah sharing saya. Oh iya, ada maksud. Ya, maaf tadi ada gangguan sinyal wifi di tempat kami, ada gangguan, mohon maaf Bapak Ibu. Ya silakan. Tadi menjawab Jadi, Pak Kiki. Pak Kiki tadi gimana Pak Kiki? Nah, kalau menurut saya Pak, yang pantas pegang uang itu adalah istri. Karena istri itu lebih tahu keadaan rumah tangga kita, mengenai apapun tahu. Itu ya. Oke, kita catat dulu. Ya, sekarang kita kita tanyakan dulu seorang hartawan. Bagaimana kalau menurut seorang hartawan, siapa yang cocok pegang uang? Pak Hartawan dan Ibu Eugene dari Lampung, silakan Pak. Halo semuanya. Kalau saya masalah keuangan biasanya istri Pak. Saya nggak pegang uang, jadi dia yang ngatur semuanya untuk kebutuhan kita. Oh, Oke. oke. Yang terakhir tanya. Yang terakhir dulu kita tanya dulu Ibu Ana sama Pak Victor. Gimana menurut Ibu Ana? Buka dulu Bu. Suaranya dibuka dulu. Gimana Ibu Ana? Shalom, menurut kami yang pas tuh yang pegang uang istri. Istri ya? Wah, jadi 3 orang ini istri semua ya? Wow, oke. Bagus. Sekarang coba Bapak. satu kali lagi lah kita tanya Pak Bambang dulu nih. Ya, Pak Bambang. pergi nih, suka terbang. Pak Pilot dulu, Pak Pilot kita tanya gimana Pak kalau menurut Bapak? Kalau menurut saya hidup istri. Istri yang menang, hidup istri. Iya. Pajalian istri. Pada kebanyakan, jadi memang Bapak Ibu kita lihat dalam keluarga ada istri yang pegang uang. Tapi harus sebenarnya begini, suami istri itu harus bermusyawarah, harus diskusi dan sampai kepada satu kesepakatan siapa yang bisa mengelola uang dengan baik. Ya, jadi sebenarnya kesepakatan ini yang harus penting ditempuh. Ya. Kalau istrinya boros, Kalau memang istrinya bagus pegang duit, oke, good. Tetapi kalau istrinya boros berapapun dikasih selalu habis, nah mungkin perlu dievaluasi. Jadi yang pertama itu perlu kalau tadi jawabannya tadi istri memang berkarunia, oke, bagus, tidak masalah. Tapi perlu ada kesepakatan sehingga kita memberikan itu kepada yang betul-betul berkarunia dan bertalenta untuk mengelola uang. Jadi karena beberapa poin yang kita sampaikan ke bawah lagi. ya. Jadi Bapak Ibu, jadi yang jelas kesepakatan. Misalkan bukan hanya yang pegang, tetapi nanti di dalam memberi juga kita harus sepakat. Misalkan jangan karena satu pihak yang pegang uang, misalkan Istri, ya. karena keluarga saya, karena saya pegang uang, keluarga saya diam-diam saya kasih. Saya nggak diskusi sama suami, itu bisa menghancur dalam keluarga. Ya, jadi kita harus punya satu kesepakatan, kata sepakat bahwa suami istri mempergunakan uang itu terbuka dan sepakat. Kalau saya kasih ke ibu saya mau kasih mama saya mau bantu adik saya. Itu juga Pak Jaliaman mau memberkati keluarga Pak Jaliaman, maka kita
kita sepakat. Dan kalau saya mau berkati keluarga Pak Jaliaman, maka saya yang memberi. Kalau kita mau berkati keluarga dari pihak saya, maka Pak Jaliaman yang memberi. Nah, itu kesepakatan dalam mengelola keuangan, sehingga ini menjadi pagar satu perlindungan dalam keuangan rumah tangga kita. Oke. Nah, sekarang kita masuk dalam poin berikut ya. Poin berikut ini beberapa tips tentang masalah keuangan. Ya. Pertama, buatlah planning tentang keuangan keluarga. Bisa saja seorang ahli keuangan, tetapi keuangan keluarganya amburadul Bapak Ibu. Ya. Sama aja seperti misalkan seorang ahli negosiasi, seorang negosiator yang baik di luar, seorang suami, ya seorang negosiator yang luar biasa di luar dalam pekerjaannya, tetapi tidak bisa ngobrol 10 menit sama istrinya. Dia bilang sudah ada nyambung, ya. Tetapi sama orang lain bisa negosiasi Bapak Ibu. Bahkan antara dua kelompok, dua pribadi yang sedang berada konflik bisa mendamaikan, ada jago. Tetapi untuk istrinya ataupun dengan anaknya dia tidak bisa nyambung 10 menit. Nah, sama juga dengan hal itu dalam masalah keuangan. Oke, Jadi karena nomor itu satu, kita harus punya planning. Karena Tuhan juga mengingatkan, kalau kita ingin membangun menara, maka orang itu duduk dan dia juga membuat satu perhitungan untuk pembangunan. Jangan sampai nanti belum selesai menaranya, uangnya nggak cukup. Itu menjadi tidak menjadi kesaksian. Sebenarnya Tuhan rindu tiap keluarga, berapapun berkat yang Tuhan berikan. Kalau kita punya planning, maka kita akan bisa mengelola keuangan kita dengan baik dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. berapapun berkat yang kita terima Bapak Ibu, kalau kita tidak membuat satu planning, maka semuanya selalu akan kurang. Ya. Makanya dalam 1 Timotius 6 ayat 6 berkata bahwa ibadah itu kalau disertai rasa cukup membawa keuntungan yang besar. Ya. Hanya orang kan kita kadang-kadang merasa cukup itu selalu relatif cukup. Mau sudah 1, mau pengen 2, 2 pengen 5, 5 pengen 10, selalu kurang. Jadi semakin banyak income kita, biasanya pengeluarannya juga semakin banyak. Nah, kan jadi perlu planning. Ya. Yang pertama tentu kasih perpuluhan. Ya, jangan lupa bagian Tuhan kita kembalikan Kasih sama perpuluhan. Tuhan. Kemudian Dan yang kedua, siapkan dana juga untuk kita menabur. saving money. Ya. Ya. Saving money itu penting. Jadi hiduplah Bapak Ibu di bawah kemampuan Anda. Ya. Kita katakanlah misalkan kemampuan kita 10. Tapi kenyataannya dalam survei, dalam pelayanan Bapak Ibu, kemampuannya 10, tapi hidup dengan 15, dengan gayanya 15. Waduh, Mencekik akhirnya dililit hutang. dengan masalah. Tetapi marilah kita hidup di bawah kemampuan kita. Kita mampu 10, tapi kita hidup dengan gaya 7. Supaya apa? Supaya kita bisa jadi berkat bagi banyak orang. Sehingga hidup kita itu menjadi channel. Nah Bapak Ibu, kalau jadi channel, saluran, kita ingat pipa. Pipa yang jadi saluran air di rumah kita tidak pernah kering. Pasti basah. Saya percaya kalau kita jadi saluran berkat bagi orang lain banyak. Saya percaya kita semua tidak pernah kekeringan, tidak pernah garing. Berkat-berkatnya selalu Tuhan beri bagi kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Berikut. Oke, yang berikut, yang kedua, belilah apa yang Anda butuhkan, jangan yang Anda ingini. Nah, ini ibu-ibu yang cocok ngomongnya ini. Kalau yang diingini, apalagi buat wanita banyak banget udah punya tas, masih lihat tas itu kepingin lagi ya, semua begitu gitu loh. Apalagi ini lagi diskon gitu ya. Kapan ini diskon lagi? Aduh, nanti kalau sudah lewat diskon saya nggak bisa beli tas ini. Tapi ingat tadi kita nggak boleh punya gaya hidup yang hedonisme. Hedonisme itu artinya kita terikat dengan dunia. Yang penting saya punya tas. Malah akhir hari ini saya bawa tas itu, tas dari kain kalau belanja. Benar nggak? Tas-tas kita yang bermerek ibu-ibu mana kita pakai sekarang? Ya, saya puji Tuhan waktu ke Jepang jalan-jalan dari divisi pengajaran adanya diskon memang banding harga bermerek itu saya beli pula tas saya bermerek. Sekarang dia parkir. Betul, akhirnya itu mengingatkan kita bahwa itu satu hari semua kita tinggal. Jadi jangan terikat sama barang yang bermerek. Di Amerika barang bermerek baru dijarah habis-habisan, betul kan? Ya, hidup kita ingat, kalau kita gambar diri kita sudah pulih, ibu-ibu, nilai kita itu tidak ditentukan oleh apa yang kita pakai, betul kan? Kalau saya sudah pulih di hadapan Tuhan, saya pakai tas yang penting itu manis, warnanya cocok, itu aja.
Nggak mesti karena merah. Karena apa? Itu kalau gambar ini saya sudah pulih, itu tidak mempengaruhi kehidupan saya. Tapi kalau memang Bapak Ibu diberkati Tuhan dan punya uang untuk beli itu, ya silahkan. Ya artinya silahkan, itu juga saya larang juga kalau memang Bapak Ibu punya uang untuk membeli barang-barang itu. Tapi jangan sampai kita merasa bahwa harga diri kita itu tergantung dengan apa yang kita pakai di dalam kehidupan kita. No, harga diri saya karena saya sudah dipulihkan oleh Tuhan. Tapi saya percaya ketika saya memakai barang-barang ini Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, sekarang coba kita sapa dulu Pak Irfan dan Lydia. Pak Irfan dan Lydia boleh diapain dulu? Pak, suaranya dibuka dulu. Iya, Pak. Bagaimana pengalaman Bapak sama Ibu di dalam pengelolaan uang? Boleh cerita, Pak? Ya, salam, Pak. Yuk, salam. Ya, Bapak, mulai silakan. Nanti kalau Ibu mau tambah, boleh juga. Ya, sebelumnya kita tuh hidup terpisah. Kita tuh sebelumnya istri di kota Palembang dan saya di daerahnya, sekitar 2 jam perjalanan melalui speed. Kita terpisah oleh sungai Musi. Ya, saya kerja di pabrik. Nah, jadi waktu saat itu istri yang mengelola uang. Nah, setelah kami bisa tinggal sama, ya saya ajak istri ikut gabung kerja di pabrik. Nah, kami sepakati, rupanya yang bagusnya saya, suami gitu malah. Kata istri gitu. Istri bilang, aku nanti kalau ada uang langsung habis, katanya gitu. Jadi sampai sekarang pun ya gitu, karena kami sama ya hidupnya. Ya. Tapi kalau waktu saat itu terpisah kan, saya kasih uang selalu sama istri. Oke. Ini sama seperti yang Bapak bilang, disepakati sih. Ya, sepakat. Ibu Lydia bisa kasih testimoni singkat gimana, Bu? Apakah Ibu kira-kira kecewa ketika Bapak yang pegang uang atau sudah bukan? Gimana, Bu Lydia? Ya shalom, Pak. Sama yang dibilang suami tadi, kalau untuk saat ini suami yang pegang, justru yang maksudnya bukan pegang sih, lebih ngebantu untuk keuangan di keluarga. Contohnya maksudnya gini, karena dia tipe orang yang lebih teliti masalah dan lebih ingat. Misalnya contoh ya kayak bayar asuransi kayak gitu, dia lebih ingat tanggal sekian harus bayar asuransi, tanggal ini tuh bayar ini gitu. Nah, sedangkan saya tipe yang sering lupa kayak gitu. Jadi suami yang bantu untuk ya seperti itu, kecuali kalau misalnya masalah belanja, baru dia serahkan ke saya gitu. Tapi kalau untuk hal yang lain, misalnya kayak bayar untuk rekening ini, untuk itu, dia yang bantu, dia yang harus gajian atau ada uang pemasukan tiap bulan. Jadi suami yang selalu langsung pisahin gitu, ini. Nah, sisanya ini yang kita pakai untuk sebulan. Nah, seperti itu contoh. Oke, itu namanya suami istri itu saling melengkapi, ya. Sebab kita pernikahan itu kan terdiri pada satu pribadi pria yang tidak sempurna Menikah dengan seorang wanita yang tidak sempurna, tetapi melalui pernikahan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Yang penting kita komunikasikan, jadi saling menopang, saling mengisi, saling membantu. Nah, satu lagi Bapak Ibu, bagaimana kondisi kita, apa yang tips kita buat untuk kondisi khususnya dalam pandemi COVID-19 ini, seperti firman Tuhan tadi katakan, kita harus jadi saluran berkat untuk menolong orang-orang susah. Sekarang banyak orang susah, ya, banyak orang mengalami kesulitan. Ingat Bapak Ibu, persembahan kita, taburan kita satu lagi bukan tergantung berapa jumlahnya. Jangan pernah merasa, waduh saya sekian cuman. Jangan, tapi kalau itu merupakan seperti satu korban, seperti seorang janda tadi, dia hanya punya 2 peser Bapak Ibu. Jadi kalau dikonteskan kita 500 paling kecil yang laku, 1.000 rupiah cuman. Tetapi di hadapan Tuhan, itulah yang paling berharga karena hidupnya ada pengorbanan. Mari Bapak Ibu, saya percaya kalau mari kita tekadkan dalam kondisi sekarang ini,
kita mungkin juga kekurangan, tidak seperti biasa Bapak Ibu. Dalam pekerjaan kita mungkin ada ganggu, ekonomi kita juga tidak seperti yang lalu. Tapi justru keadaan ini, mari kita jadi berkat, menjadi memperhatikan banyak orang-orang yang susah. Dan di saat itu, saya percaya kita, seperti saya katakan tadi, pipa saluran air di rumah kita tidak pernah kering, karena dia jadi saluran berkat. Nah, dan salah satu cara untuk mematahkan akar cinta akan uang, sekali lagi, salah satu cara untuk mematahkan akar daripada cinta akan uang itulah memberi. Semakin kita banyak belajar untuk memberi, maka itu mematahkan rasa cinta uang dari dalam diri kita. Karena kita semakin tidak terikat dengan uang, betul nggak? Kalau kita memberi, berarti kita merasa bahwa itu miliknya Tuhan. Jadi kita kembali, jadi kita nggak akan cinta uang. Karena apa? Ingat, Alkitab berkata, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Uang perlu, tetapi yang perlu kita musnahkan dalam hidup kita adalah cinta akan uang. Dan salah satu cara untuk mematahkan akar cinta uang adalah mari kita belajar untuk ternyata ketika kita belajar menabung, kita akan menuai. Gak akan kita menuai kalau kita nggak menabung. Tuhan banyak memberikan pengalaman dalam hidup kami untuk menabung dan kami menuai berlipat kali ganda dalam kehidupan kami. Karena kami tahu untuk apa tujuan kami. Dan ingat satu lagi yang pesan saya buat ibu-ibu khususnya, uanglah yang sering membuat rasa khawatir dalam kehidupan. Karena itu jangan sampai kita cinta uang. Karena kalau orang yang cinta akan uang, dia gampang khawatir dalam kehidupan. Padahal hidupnya sudah diberkati Tuhan, tetap aja khawatir. Karena apa? Karena dia cinta akan uang. Nah, karena itu mari ingat, uang itu penting, tapi kita harus menaruh posisi uang di bawah Tuhan, bukan di atas Tuhan atau sejajar dengan Tuhan. Tapi uang itu adalah sarana. Sekali lagi, kalau mau kata quote-nya begitu, uang itu bukan tujuan dalam hidup kita, tetapi uang itu adalah sarana yang Tuhan berikan untuk mencapai tujuan yang telah Allah tetapkan. Ketika kita menempatkan diri dengan benar, maka kita akan melihat hidup kita akan sukacita dengan berapapun berkat yang Tuhan berikan. Tadi kasih berkat sini kita sukacita, kasih berkat segini sukacita. Makin banyak kita makin sukacita. Karena apa? Kita tahu untuk apa. Mungkin sampai di sini. Kata-kata terakhir Bapak Ibu, more and less financially. Banyak uang tanpa tuntunan Roh Kudus, kita justru bisa hancur. Tetapi sedikit uang pun, berkat yang kita terima disertai ucapan syukur, dan kita siap jadi saluran berkat, kita justru semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala sebentar, kita berdoa, biarlah Roh Kudus menolong kita memeteraikan rema firman dalam hati kita. Bapa, kami bersyukur untuk firman ini, kami bersyukur untuk pokok more and less financially. Kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya ada sesuatu yang Roh Kudus meteraikan dalam hati kami. Kami bersyukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Dan malam ini kami sehati semua Tuhan. Kami siap jadi berkat. Kami siap jadi saluran berkat. Kami siap jadi channel Tuhan. Dan satu hal kami percaya, kalau kami jadi channel, kami jadi saluran, kami tidak pernah kering. Kami tidak pernah kekurangan. Tuhan selalu cukupkan. Saat ini ada banyak orang-orang kekurangan. Ada banyak orang-orang di PHK, bahkan untuk makan pun susah. Karena itu kami berdoa, berkati kami Tuhan. Izinkan kami menjadi saluran berkat. Aku berdoa bagi tiap-tiap keluarga, tiap-tiap pribadi yang ada dalam RCF malam hari ini. Engkau yang memberikan kesepakatan. Sejahtera kami sehati, suami istri sepakat untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami Tuhan, kalau dalam anak-anakmu di tempat ini ada yang mengalami masalah keuangan, mungkin ada yang mengalami kesulitan, aku berdoa Tuhan, Kau buka jalan ya Kau buka jalan ya Tuhan. Kami berdoa juga kalau bagi ada mungkin di tempat ini, kami sering mengalami konflik karena masalah keuangan. Aku berdoa Tuhan, berikan pengertian bagi kami, hikmat bagi kami, supaya kami juga boleh saling memahami dan saling kesepakatan satu dengan yang lain. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati semua hamba-hambamu yang ada dalam fellowship malam hari ini. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan amin.